Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan multikultural yang dengan hormat saya sebutkan nama beliau, yaitu Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Linangs Ibrahim, saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan NIM 221424095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai multikultural dan hidup rukun dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat belajar bersama pada hari ini lewat video. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kehidupan di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa daerah, warna kulit, adat istiadat, bahkan cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari. Semua perbedaan itu dapat kita lihat di lingkungan sekolah, kampus, masyarakat, maupun di media sosial yang ada. Namun, di tengah banyaknya perbedaan tersebut, kita tetap dapat hidup berdampingan satu sama lain. Kita tetap bisa berteman, bekerja sama, dan saling membantu. Hal inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Teman-teman sekalian, istilah multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Jadi, multikultural dapat diartikan sebagai keberagaman budaya yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Nah, dalam masyarakat itu sendiri, multikultural terdapat berbagai macam budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang hidup berdampingan secara damai. Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh negara multikultural terbesar di dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia juga memiliki ratusan suku bangsa dan bahasa setiap daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Contohnya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat Bugis, Minangkabau, Batak, Dayak, Toraja, maupun Gorontalo itu sendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, makanan khas, hingga adat kebiasaan masyarakatnya. Walaupun memiliki banyak perbedaan, masyarakat Indonesia tetap disatukan oleh identitas sebagai bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan tersebut mengajarkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Teman-teman sekalian, keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Tidak semua negara memiliki keberagaman sebanyak Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Keberagaman budaya dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah rumah adat. Indonesia memiliki berbagai rumah adat yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, rumah gadang dari Sumatera Barat, tongkonan dari Toraja, jonglo dari Jawa, honai dari Papua, dan hula-hoop dari Gorontalo. Selain rumah adat, keberagaman juga terlihat pada pakaian adat daerah. Setiap daerah memiliki pakaian tradisional yang mencerminkan identitas budaya masyarakatnya. Contohnya kebaya dari Jawa, baju bodo dari Sulawesi Selatan, ulos dari Sumatera Utara, dan berbagai pakaian adat lainnya.
Indonesia juga kaya akan tarian tradisional, misalnya tari saman dari Aceh yang terkenal dengan gerakan kompaknya, tari kecak dari Bali yang sangat dikenal oleh wisatawan, dan tari maengket dari Sulawesi Utara, dan masih banyak tarian daerah lainnya. Keberagaman budaya juga terlihat dari makanan khas daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda, misalnya rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, papeda dari Papua, dan binde bilukuta dari Gorontalo itu sendiri. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dan beragam. Namun teman-teman sekalian, keberagaman tidak selalu mudah untuk dijaga. Jika masyarakatnya tidak memiliki sikap saling menghargai satu sama lain, maka keberagaman tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, toleransi sendiri adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Sikap toleransi sangat penting dalam masyarakat multikultural karena dengan toleransi, masyarakat dapat hidup dengan damai walaupun memiliki banyak perbedaan. Nah, selain sikap toleransi, sikap saling menghormati juga sangat penting, teman-teman. Kita tidak boleh merasa budaya sendiri paling baik dan merendahkan budaya orang lain. Semua budaya memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang harus dihargai. Dalam kehidupan kampus misalnya, mahasiswa berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan daerah lainnya. Setiap mahasiswa tentu memiliki cara berbicara dan kebiasaan yang berbeda pula. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi penghalang untuk saling berteman dan bekerja sama. Sebaliknya, keberagaman justru dapat mempererat hubungan antar individu dengan mengenal budaya lain. Kita bisa mempelajari banyak hal baru seperti bahasa daerah, makanan tradisional tarian daerah, dan kebiasaan masyarakat dari daerah-daerah lain. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, tantangan terhadap keberagaman juga semakin besar. Salah satunya adalah pengaruh media sosial. Di media sosial sendiri sering ditemukan ujaran kebencian, penghinaan terhadap budaya tertentu, hingga penyebaran berita palsu yang dapat memicu konflik di masyarakat. Nah, karena itu kita sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan bangsa. Sebaliknya, media sosial harus digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai positif seperti toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap budaya Indonesia. Budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia melalui internet, film, musik, dan media sosial. Hal tersebut membuat sebagian generasi muda mulai melupakan budaya daerahnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Kita harus bangga menggunakan bahasa daerah sendiri, mempelajari tarian tradisional, mengenal adat istiadat daerah, dan menghargai budaya lokal. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan tidak berarti semua orang harus sama. Persatuan berarti tetap bersatu walaupun memiliki banyak perbedaan. Justru perbedaan itulah yang menjadi kekuatan dari bangsa Indonesia. Selain itu, nilai kemanusiaan juga harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Kita harus memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun latar belakangnya.
Teman-teman sekalian, keberagaman juga memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan banyaknya budaya yang dimiliki, Indonesia menjadi negara yang dikenal dunia internasional. Banyak wisatawan asing datang ke Indonesia untuk melihat kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Keberagaman juga dapat menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Banyak karya seni, musik, makanan, dan tradisi yang lahir dari perpaduan berbagai budaya di Indonesia. Namun, keberagaman hanya akan menjadi kekuatan jika masyarakat mampu menjaga persatuan dan saling menghargai. Jika tidak, maka keberagaman dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, sejak sekarang kita harus membiasakan diri untuk menghargai perbedaan. Kita harus saling menghindari sikap diskriminasi, intoleransi, dan perundungan terhadap orang yang berbeda dengan kita. Teman-teman sekalian, perlu dipahami juga bahwa keberagaman dan multikultural itu memiliki arti yang berbeda. Keberagaman berarti adanya perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan sedangkan multikultural adalah kondisi masyarakat yang memiliki banyak keberagaman tetapi tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dan beragam. Namun teman-teman sekalian, keberagaman tidak selalu mudah untuk dijaga. Jika masyarakatnya tidak memiliki sikap saling menghargai satu sama lain, maka keberagaman tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa keberagaman itu adalah bentuk perbedaannya, sedangkan multikultural itu adalah kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman namun tetap hidup rukun. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menjaga sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan tidak membeda-bedakan orang lain. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kita harus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk saling bermusuhan satu sama lain. Karena sesungguhnya Indonesia itu indah bukan karena semuanya sama, tetapi karena keberagamannya. Nah, teman-teman, secara umum poster ini menjelaskan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, kita tetap harus hidup rukun, saling menghargai dan menjaga persatuan sebagai satu bangsa Indonesia. Kalau kita lihat pada bagian paling atas, terdapat tulisan poster besar menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Judul ini menunjukkan bahwa persatuan harus terus dibangun walaupun masyarakat memiliki perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Dan di bagian atas juga terdapat gambar bendera merah putih yang melambangkan negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang berbeda-beda tetap berada dalam satu negara, yaitu Indonesia. Kemudian di sebelah kanan terdapat tulisan berbeda tapi tetap bersaudara. Kalimat ini memiliki makna bahwa walaupun kita berbeda budaya, agama maupun bahasa, kita tetap memiliki hubungan persaudaraan sebagai sesama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pada gambar utama terlihat beberapa anak yang berasal dari budaya berbeda, sedang berkumpul dan menumpukan tangan bersama. Ada yang menggunakan pakaian adat Bali, Papua, Jawa, dan daerah lainnya. Mereka terlihat tersenyum dan saling bersama tanpa membedakan satu sama lain. Gambar tersebut melambangkan persatuan, kerjasama, dan rasa saling menghargai dalam keberagaman. Walaupun mereka berbeda-beda, mereka tetap hidup rukun dan saling berteman. Di bawah gambar utama
terdapat tulisan kita berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Mari hidup rukun dan saling menghargai. Nah, kalimat ini menjadi pesan utama dari poster bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan bangsa. Selanjutnya, pada bagian tengah poster terdapat beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Pada gambar pertama terlihat anak-anak sedang belajar bersama di kelas. Di atas gambar terdapat tulisan bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Gambar ini menunjukkan bahwa walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap dapat belajar bersama dan saling membantu. Nah, makna dari gambar tersebut adalah kita tidak boleh memilih teman berdasarkan suku, agama, ataupun budaya. Semua orang memiliki hak yang sama untuk berteman dan belajar bersama. Kemudian pada gambar berikutnya yaitu terlihat anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Terdapat tulisan yaitu gotong royong, menjaga kebersihan sekolah. Nah, gambar kedua ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan sikap gotong royong walaupun berbeda-beda. Mereka tetap bekerja sama demi kepentingan bersama. Hal ini mencerminkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada gambar anak-anak yang memakai pakaian adat dari berbagai daerah dengan tulisan berbeda suku, budaya, dan agama tetapi tetap satu. Gambar ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak budaya dan keberagaman, namun semuanya tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Perbedaan budaya tidak dapat membuat masyarakat terpecah belah, melainkan memperkaya identitas bangsa. Kemudian terdapat gambar dua anak yang sedang berbicara dengan tulisan yaitu berbeda pendapat bukan alasan untuk saling bertengkar. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda, bukan? Namun, perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan baik melalui diskusi dan saling menghargai, bukan dengan pertengkaran. Di bagian bawah poster pula terdapat gambar beberapa anak yang sedang berdoa sesuai agama mereka masing-masing. Ada yang beribadah di masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya. Di atas gambar terdapat tulisan saling menghormati keyakinan masing-masing. Nah, makna dari gambar ini adalah setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kita harus menghormati teman yang berbeda agama dan tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, pada bagian paling bawah poster ini teman-teman, terdapat semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menegaskan bahwa walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, kita tetap satu bangsa Indonesia dan harus saling menjaga persatuan. Jadi, kesimpulan dari poster ini adalah masyarakat Indonesia harus memiliki sikap toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga persatuan walaupun hidup dalam keberagaman. Poster ini juga mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.